Berudak, semua orang pasti pengen hidup bersama pasangannya, bahkan sampai maut tidak bisa memisahkan mereka. Seperti di manga yang satu ini. Cerita ini dibuka dengan kematian pacarnya yang jatuh dari tangga karena kecelakaan. Handphonenya terus-terusan dibanjiri oleh pesan dari teman-temannya yang khawatir karena dia gagal move on, menyebabkannya tidak masuk sekolah selama 4 hari. Itu adalah yang dipikirkan oleh orang-orang. Tapi kenyataannya, dia sendiri yang membunuh pacarnya. Cerita flashback sebelum kejadian. Nama cewek ini Sarah, dan laki-laki ini bernama Furuya. Furuya tidak menyangka kalau Sarah akan mengutarakan perasaannya. Dari sini, Furuya dan Sarah resmi menjadi pasangan kekasih. Tapi hari terberat dalam kehidupan Furuya datang. Waktu menunjukkan pukul 12, ada banyak chat dari Sarah yang masuk ke handphone Furuya. Ternyata, berpacaran dengan Sarah tidak membuatnya bahagia. Furuya ingin Sarah berhenti mengikutinya. Sarah selalu mengikuti Furuya kemana-mana, sampai memasang alat pendengar. Furuya tidak mengerti saat Sarah mengacungkan pisau di hadapannya. Karena dirasa Sarah sudah melewati batas, Furuya akhirnya meminta putus. Tentu saja, Sarah menolak. Karena Sarah tidak mau putus dari Furuya, bahkan hingga dirinya mati. Furuya yang kaget mendengar ucapan Sarah mendorongnya hingga terjatuh. Furuya langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Tidak ada saksi mata yang melihat aksinya. Polisi pun mengesampingkan terjadinya tindak pembunuhan. Dengan kematian Sarah, Furuya bisa hidup kembali normal. Saat sedang santai rebahan di atas kasur, memikirkan apa yang harus dia lakukan hari ini, tiba-tiba wajah Sarah muncul di hadapan Furuya sambil berkata, "Bagaimana kalau berkencan denganku?" Furuya kaget sampai ketakutan. Sarah sudah mati, terlihat dari kakinya yang tidak menyentuh tanah. Dan yang di hadapan Furuya sekarang berarti adalah arwah Sarah. Sarah terlalu mencintai Furuya. Oleh karena itu, dia datang untuk melihatnya. Furuya sampai melemparkan garam guna mengusir Sarah. Tapi garam itu malah berhamburan kemana-mana. Ia sudah meluapkan emosinya kepada arwah Sarah. Mentalnya jadi kacau. Setiap hari bangun dalam kondisi takut, malamnya harus meminum pil penenang, bahkan sampai tak berani bertemu dan berbicara pada orang lain. Di sini Sarah meminta maaf, walau Furuya menyuruhnya untuk pergi, membencinya. Terlepas dari semua itu, Sarah akan tetap mencintainya, tak peduli bahwa Furuya adalah pembunuhnya. Hukum fisika sudah tidak berlaku lagi. Sarah akan bersama Furuya meski di toilet atau saat mandi. Perbuatan Sarah ini bukan menghantui karena kehendaknya sendiri. Kalau dia bisa pindah ke dunia lain, sudah pasti akan melakukannya. Kalau Furuya ingin Sarah benar-benar pergi dari kehidupannya, Furuya harus memastikan tidak ada penyesalan pada diri Sarah. Cara melakukannya adalah dengan mengikuti permintaan Sarah. Furuya mencoba mendorongnya karena sudah menjadi arwah. Itu mengakibatkan tubuh Sarah menjadi tembus, tak bisa Furuya sentuh. Permintaan pertama Sarah adalah berkencan. Mereka pergi ke kafe. Sarah ingin makan shortcake. Furuya bertanya, sekarang Sarah sudah menjadi arwah, lalu bagaimana cara dia makan? Sarah mengatakan, tak apa. Furuya bisa memberitahu bagaimana caranya. Furuya memberitahu rasanya seperti shortcake biasa. Sarah meminta Furuya menyuapinya. Mungkin dengan cara begitu, dia bisa mencicipinya. Furuya tidak mau, tapi karena ini permintaan Sarah, terpaksa Furuya menyuapinya, meski akan dibilang aneh orang-orang. Karena kencan ini, di mata Furuya sekarang Sarah tidak terlihat seperti arwah, melainkan seperti manusia yang masih hidup. Permintaan terakhir Sarah adalah agar Furuya tidak menyerahkan diri. Sarah tidak marah, meski Furuya telah membunuhnya. Sarah mengikuti Furuya sampai ke sekolah. Pulang sekolah, Sarah ingin pulang sambil bergandengan tangan dengan Furuya di hari ulang tahunnya. Mengingat mereka tidak bisa bersentuhan, membuat genggaman tangan itu hanya menempel saja, tidak benar-benar bergenggaman. Bersama Sarah membuat rasa bersalah muncul dalam diri Furuya. Di atas gedung, Furuya bertanya, apa arwah bisa menyentuh satu sama lain? Sarah menjawab, iya. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku pernah menabrak mereka yang sudah tidak bergerak dari waktu ke waktu. Tiba-tiba Furuya memanjat pagar, berdiri di ujung bangunan. Sarah sudah mencoba menghentikan aksinya. Furuya meminta maaf, mereka tidak bisa berpegangan tangan di hari ulang tahun Sarah. Perasaan bersalah dalam diri Furuya semakin kuat.
Aku yang telah membunuh orang lain, ini tidak bisa hidup dengan diriku lagi. Bahkan setelah aku mati, aku tetap tidak bisa berhenti memakan pil tidur. Pada kenyataannya, aku malah harus menambahnya. Sarah berusaha menyadarkan Furuya, tapi rasa bersalah terlalu besar. Aku tidak mendengarkan perasaanmu, dan aku yang merasa lega karena kamu mati. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena berpikir seperti itu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan menyerahkan diriku. Meskipun begitu, aku tidak merasa aku bisa hidup lebih lama lagi dengan perasaan bersalah ini. Akhirnya aku paham. Sekarang kau tidak melakukan kesalahan itu, artinya salahku. Jika aku mati, kau pasti bisa pergi. Maafkan aku. Pacarmu adalah orang yang seperti ini. Tangan Sarah menembus pagar, berusaha menangkap Furuya, tapi terlambat. Furuya menjatuhkan dirinya sendiri dari atas gedung. Sarah menangis, menghampiri arwah Furuya. Maafkan aku sudah membuatmu sedih. Sekarang kau bisa pergi. Tak perlu lagi bagimu untuk terus menempel padaku, kan? Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku sudah senang hanya dengan berada di dekatmu. Ada banyak sekali hal yang tak bisa kau lakukan seperti sewaktu hidup. Itu tak apa. Hanya ini satu-satunya cara untuk membayar dosa-dosaku. Aku adalah orang bodoh yang mati demi dirimu. Ekspresi wajah Sarah mendadak berubah. Kamu benar-benar bodoh. Apa aktingku bagus? Sekarang, aku bisa memegangmu sepuasnya. Furuya kaget. Selama ini, aku selalu menunggu agar kamu mati. Sarah memang senang tinggal bersama Furuya, tapi itu tidak ada artinya kalau dia tidak bisa menyentuh Furuya. Aku tidak bisa membunuhmu dengan maki-maki atau melempar benda. Jadinya aku berpikir keras untuk mencari cara agar bisa membawa ke kematianmu. Aku tidak bisa memikirkan cara lain selain bunuh diri. Aku membuatmu penuh dengan rasa bersalah. Dengan begitu, nantinya kau akan melangkah menuju kematianmu. Dan itulah tepatnya yang barusan kau lakukan. Itu sangat menyenangkan. Kamu menipuku. Kamu yang bergerak dan membunuh dirimu sendiri kok. Aku nggak menyuruhmu. Kalau kau dihantui oleh sesuatu yang bodoh, seperti rasa bersalah, maka kebodohanmu itu harusnya tidak usah sampai membunuhku. Tapi kurasa itulah yang imut darimu. Apa yang sudah terjadi tetaplah terjadi. Sekarang kita bersama lagi. Kamu akan terjebak bersama denganku di alam yang sama untuk selama-lamanya. Kira-kira begitulah kalau kalian dicintai oleh yandere. Manga one shot ini berjudul Machigate Ita no wa Ore da Tanda.